Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar dari tema 1, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit bahwa Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asyr ayat 1-3 yang artinya, demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi manfaatkan waktunya dengan baik ya nak. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Dan bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional loh? Coba sebutkan. Ya, ada egrang, ada petak umpet, ada lompat tali, gobak sodor, dan masih banyak lagi yang belum bisa Ibu sebutkan. Nah, sebelumnya baca teks berikut sebelum kamu mempraktekannya ya. Kita akan pelajari beberapa contoh permainan tradisional. Ada yang tahu ini permainan apa? Ya, ini adalah permainan benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng ini bisa berupa sebuah tiang, pohon, ataupun pilar. Kalau yang ini ada yang tahu permainan apa? Ya, ini adalah permainan gobak sodor. Permainan ini atau sering disebut galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor tadi diperlukan beberapa keterampilan, diantaranya jalan, lari, dan lompat? Nah, perhatikan penjelasan dan cara guru memperagakan teknik itu agar kamu dapat bermain dengan baik. Sekarang saatnya kalian bermain. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional tadi. Kemudian diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman kelompokmu. Nah, pertanyaan pertama, apa yang membuat kamu tertarik dengan permainan tradisional tersebut? Permainan tersebut sangat mudah dimainkan dan dapat melatih kelincahan dan kebugaran, membentuk kerjasama tim dan pastinya menyenangkan. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Kita bahas salah satu ya. Peraturan permainan benteng-bentengan. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 8 pemain. 2. Permainan ini dilakukan dengan menjaga benteng yang diwujudkan berbentuk tonggak kayu atau bambu. Tonggak ini dijadikan markas bagi masing-masing kelompok. 3. Pemain yang keluar dari markas dianggap menyerbu terlebih dahulu. Pemain ini apabila dikejar dan tersentuh oleh musuh maka akan dijadikan tawanan. Dan pemain yang ditawan dapat kembali ke bentengnya apabila ada teman yang menyelamatkan dirinya dengan cara menyentuh bagian tubuhnya. 3. Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Nah, perlu kerja kelompok yang kompak dan saling bantu dalam tim. Lalu perlu juga berbagi tugas. Siapa dari tim yang bertugas mengelabuhi kelompok yang berjaga? 4. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Nah, sikapnya harus bersikap sportif, tidak sombong, dan tetap bersahaja. Jikapun kalah harus lapang dada, mengingat ini hanyalah permainan dan tujuannya untuk mempererat persahabatan dan kekompakan. Yang kelima, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Kerjasama tim dan gotong royong. Dengan melakukan kedua hal tersebut dapat memperkuat kekompakan dengan teman-teman bermain. Nah, selanjutnya coba kalian lihat apa ini? Nah, ini adalah seorang laki-laki yang sedang bermain alat musik tradisional
tradisional ya. Nah, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik seperti yang sudah kita tahu tadi. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam. Bunyi yang dihasilkan suatu benda pun berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut sampai ke telinga kita? Untuk mengetahuinya, kita coba lakukan percobaan berikutnya. Percobaan pertama. Bagaimana? Tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah selang plastik, ukurannya bisa 2 meter atau lebih. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dan 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan pertama. Dan percobaan kedua. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya apa? Yang pertama adalah gelas plastik, benang kasur, dan paku. Nah, langkah-langkahnya: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil dan buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik yang tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan ketiga. Ini tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya apa? Ada ember, air, batu, dan corong kecil. Langkah-langkahnya yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, sekarang dari percobaan tadi kita isilah tabel berikut. Nah, percobaan pertama tadi menggunakan media udara, ya. Apakah bunyi yang dihasilkan terdengar? Ya, terdengar. Yang kedua tadi menggunakan benda padat berupa benang. Apakah bunyi yang dihasilkan terdengar? Ya. Kemudian yang terakhir tadi menggunakan benda cair. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Nah, apa yang dapat kita simpulkan tentang percobaan tadi? Ya, bunyi memerlukan medium atau perantara perambatan. Tidak hanya melalui udara. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, cair, dan padat. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita masuk ke bab yang berbeda. Kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang bacalah sekali lagi dan kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini ceritanya. Kemudian kita ambil paragraf pertama dulu. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah musim hujan hampir tiba. Kemudian gagasan pendukungnya ada beberapa. Musim hujan di kampung Babakan, warga bersiap menghadapi musim hujan, warga berencana melakukan kerja bakti, warga berencana membersihkan selokan, warga ingin membuat selokan mereka bersih. Dan jika selokan bersih, maka diharapkan potensi banjir diminimalisir. Untuk menemukan gagasan pokok ini, biasanya yang kita lihat adalah kalimat pertama pada paragraf tersebut. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah warga bersemangat membersihkan selokan. Gagasan pendukungnya, Pak Sami dan Pak Udin membersihkan selokan dari sampah. Pak Made dan Pak Udin memastikan selokan tidak terhambat.
Kak Nur meletakkan sampah dalam gerobak sampah. Para warga menjalankan tugas masing-masing. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Tetap semangat untuk belajar ya. Jaga imun, tingkatkan iman, insya Allah aman. Ibu tutup. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.